Selamat siang, perkenalkan nama saya Junaintin Esther Slat. Saya mahasiswa semester 6 di jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis D4 di Politeknik Negeri Manado. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tugas bisnis plan Onde-Onde Yami. Ringkasan eksekutif. Usaha Onde-Onde Yami merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu makanan atau cemilan yang enak dan bisa digunakan menjadi teman untuk bersantai. Usaha ini langsung dipasarkan kepada konsumen dan juga dengan cara menitipkan di warung-warung atau kantin di sekitar lokasi. Usaha ini juga bertempat di Perumahan Poligria Permai Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Sulawesi Utara. Sedangkan target pasarnya yaitu diutamakan kepada masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Produk Onde-Onde Yami dipasarkan dengan harga Rp2.000. Visi dan misi usaha. Visi menjadikan usaha Onde-Onde Yami sebagai produk makanan yang berdaya saing interlokal pada tahun 2028. Misi yang pertama, memilih bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan kue Onde-Onde Yami yang berkualitas. 2. Membuat kue Onde-Onde Yami dengan cita rasa yang sesuai dengan selera masyarakat Sulawesi Utara. Struktur organisasi. Di sini dapat kita lihat terbagi dari manajer, bagian produksi, bagian keuangan, serta bagian pemasaran. Adapun organisasi dan manajemen. Bentuk kepemilikan, nama usaha Onde-Onde Yami, bidang usaha kuliner atau makanan ringan, alamat Perumahan Poligria Permai, nomor telepon 0896 2416 7200. Pemilik Junaintin Esther Slat. Di sini juga terdapat logo dari usaha Onde-Onde Yami. Rencana penjualan dan pangsa pasar. Rencana penjualan sendiri yaitu berdasarkan kemampuan usaha, jumlah produksi dapat ditargetkan 100 onde-onde dalam 1 kali pembuatan dan dalam seminggu 2 kali pembuatan. Jadi 400 onde-onde Yami per minggu dan 1.600 onde-onde Yami dalam sebulan dan 19.200 onde-onde Yami dalam setahun. Pangsa pasar sendiri dapat kita lihat pada tabel yang sudah terlihat di slide. Selanjutnya dalam slide produksi dan operasi terdapat proses produksi. Dalam proses produksi tersebut terdapat bahan dan alat untuk membuat onde-onde Yami. Yang pertama kita bahas bahan. Bahan yang terdapat dalam pembuatan onde Yami ada 5, serta ada jumlah per unit, harga satuan, dan jumlah harga. Yang pertama tepung ketan, kedua garam, ketiga air, keempat kelapa, dan kelima gula merah. Dari kelima bahan ini jadi total untuk jumlah membeli bahan baku yaitu sebesar Rp3.648.000. Sedangkan untuk mesin dan peralatannya sama seperti tadi, terdapat nama mesin atau peralatan, jumlah unit, harga, dan jumlah harga. Untuk mesin dan peralatan sendiri yaitu kompor gas, tabung gas, panci, baskom, telenan, pisau, dan parutan. Jadi jumlah untuk membeli mesin dan peralatan untuk membuat onde-onde Yami yaitu Rp892.000. Setelah kita telah menentukan alat serta bahan yang akan digunakan, kita lanjut pada cara membuat onde-onde Yami, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, campurkan kelapa parut dengan garam, aduk sampai merata, lalu kukus sampai kering. Kedua, haluskan gula merah yang sudah disiapkan. Ketiga, masukkan tepung ketan yang sudah disiapkan di wadah, lalu tambahkan air dan garam. Aduk sampai merata hingga menjadi adonan yang bisa dibentuk. Keempat, ambil sedikit adonan lalu pipihkan adonan tersebut. Kelima, beri sedikit gula merah yang sudah dihaluskan sedikit di tengah-tengah adonan, lalu bungkus dengan adonan ketan kemudian bentuk bulat. Keenam, lakukan langkah-langkah yang sama sampai adonan yang lainnya habis.
Ketujuh, siapkan panci berukuran sedang, lalu masukkan air ke dalam panci secukupnya saja, didihkan air tersebut. 8. Jika air sudah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi, rebus sampai mengapung di dalam air. 9. Jika sudah seperti itu, angkat dan tiriskan. 10. Masukkan ke dalam air dingin, lalu angkat dan gulingkan ke dalam kelapa parut. Yang terakhir, jika sudah bisa langsung disajikan. Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri terdapat sumber modal, yaitu modal sendiri sebesar 30 juta rupiah. Kebutuhan modal investasi terdapat tanah dan bangunan, mesin atau peralatan, peralatan kantor, serta biaya praoperasional. Jadi, modal investasi yaitu Rp6.845.000. Analisis biaya tetap dan analisis biaya tidak tetap. Biaya tetap terdiri dari sewa bangunan dan biaya lainnya yaitu air, listrik, dan telepon. Total analisis biaya tetap sebesar Rp20.640.000. Analisis biaya tetap terdapat upah dan biaya bahan baku. Total analisis biaya tetap yaitu sebesar 35 juta. Kita masuk pada proyeksi laporan laba rugi. Rencana penjualan yaitu penjualan pada tahun pertama 80.150, tahun kedua, tahun ketiga, sampai dengan tahun keempat dan kelima. Biaya bahan baku pada tahun pertama sebesar Rp3.648.000, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat serta tahun kelima dijumlahkan ditambah-tambah 5% sesuai dengan penjualan yang terdapat. Selanjutnya biaya operasional langsung berjumlah Rp3.648.000. Keuntungan yang didapat hasil dari penjualan yaitu Rp80.105. Selanjutnya ada biaya operasional tidak langsung. Pertama, gaji bagian keuangan Rp130.000, gaji bagian produksi Rp100.000, gaji bagian pemasaran Rp100.000, dan keperluan bahan kantor Rp892.000, biaya sewa Rp4.800.000, serta biaya lain-lain Rp15.840.000. Jadi, jumlah biaya operasional tidak langsung yaitu sebesar Rp21.862.000. Selanjutnya kita dapat lihat neraca yang diperoleh yaitu aktiva tetap terdapat perlengkapan Rp1.063.000. Jadi jumlah aktiva tidak tetap Rp1.063.000 serta peralatan Rp892.000. Jadi jumlah aktiva tetap Rp892.000. Jadi dari aktiva tidak tetap dan aktiva tetap terdapat jumlah aktiva yaitu Rp1.955.000. Dalam pasifa tersendiri itu terdapat modal, dan modal yang diperlukan dalam usaha ini yaitu modal sendiri sebesar Rp30 juta. Jadi jumlah pasifa yaitu Rp30 juta. Dan sekian presentasi tentang bisnis plan yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.